jumpa lagi dengan kita di channel Kecak-Kecak TV. Kali ini kita mau coba gaya baru nih, gaya motovlog. Sebenarnya kita berdua sih, ada Foni di belakang. Tapi Foni malas ngebacot kayak saya, jadi biar saya aja yang ngebacot kali ini. Kita lagi ada di daerah Pantai Padang. Nih, banyak ini jualan ikan segar nih, nelayan-nelayan, kampung nelayan di sini. Oke, kita mau putar-putar Kota Padang sambil mau cerita-cerita. Jadi yang mau jadi bahan cerita kita hari ini adalah sesuai dengan judul, jangan touring 360 Borneo kalau berlawanan dengan arah jarum jam kayak kita kemarin. Karena itu jalur yang tidak kita rekomendasikan dan juga banyak tidak direkomendasikan oleh banyak orang sebenarnya. Kenapa? Ada 2 poin sih. Tapi sebelum saya ceritakan poin-poin masalahnya itu, saya mau cerita dulu alasan kita. Bentar nih, ikon Kota Padang, Iora landmarknya. Teman-teman yang bikers di Padang biasa suka ini foto di situ. Oke, jadi kenapa kita nggak kemarin itu, kenapa kita tidak ikut arah jarum jam, tapi kita berlawanan dengan arah jarum jam? Karena kemarin itu pertimbangannya kan kita pengen selesaikan Indonesianya dulu sebelum keluar ke luar negeri lah, sebelum masuk ke Malaysianya. Nah, pilihannya kan kalau dari Jawa itu yang memungkinkan sebenarnya banyak sih, bisa ke Pangkalan Bun juga, tapi kita mikirnya antara Pontianak dan Banjarmasin kita mau jalan. Nggak ada yang dari yang langsung ke Kaltara kalau dari dari Jawa, dari Pulau Jawa kapalnya. Nah, pilihan kita Pontianak atau Banjarmasin. Nah, kalau dari Banjarmasin kan kita harus milih mau langsung naik ke arah utara lewat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara lalu masuk Malaysia, atau kita mengarah ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, baru masuk Malaysia dari Sarawak. Nah, yang manapun itu yang kita pilih, kan intinya adalah tidak dapat Indonesianya full dulu, yang bagian Kalimantannya. Nah, kita kan pengen dapat yang full Kalimantannya dulu, Indonesianya dulu. Nah, akhirnya kita putuskan start dari Pontianak, Kalimantan Barat, udah yang paling ujung tuh, baru masuk Kalimantan Tengah, masuk Kalimantan Selatan, naik ke Kalimantan Timur, dan kemudian ke Kalimantan Utara. Nah, ini kita coba jalan, ini rencananya bakal jalan lurus sampai Bandara Internasional Minangkabau, tapi ini masih buntu sih jalannya. Kita coba ini aja dulu, nanti kita putar balik. Ini bocil-bocil. Oke, balik lagi cerita kita. Akhirnya yaitu kita putuskan dari Pontianak biar dapat Indonesianya dulu, dan dari Kalimantan Utara, dari Nunukan dan Sebatik, kita pun masuk ke Tawau, dan disitulah masalahnya dimulai. Nah, ini dia teman-teman, jalannya putus di situ. Jadi nanti ini bakal susurin pantai sampai ke Bandara Internasional Minangkabau nih sebenarnya di sini nanti. Di situ sih ada jalannya, tapi jalan setapak, jalan kampung. Jadi kita malas, dari sini kita putar aja lagi. Oke, putar dulu. Oke. Ini kalau teman-teman bisa ngelihat di ujung sana tuh ada Gunung Padang istilahnya. Sebenarnya bukit sih, tapi namanya Gunung Padang, yang di atasnya ada landmark Kota Padang juga. Wih. Nah, itu ada tulisan Padangnya, tapi mungkin kecil kalau di kamera ya. Oke, lanjut ceritanya. Kita pun akhirnya memutuskan, udah ya. Tadi sampai mana? Oh, sudah sampai mau nyebrang ke Tawau. Kita putar sini lagi aja kali ya. Oke, sudah sampai Tawau. Nah, masalahnya adalah PLBN antara Kaltara dengan Sabah itu belum ada yang resmi untuk jalur darat. Jadi jalurnya baru jalur laut yang ada, yaitu lewat kapal, dan yang resmi pun baru untuk kapal penumpang saja dan kapal barang.
Jadi untuk lintas kendaraan belum ada sama sekali. Nah, jadi kemarin itu bisa dibilang kita ngirim motor dari Sebatik itu. Kan kita ngirim motornya, kita kirim ke Sebatik, terus kita balik ke Nunukan, kita naik kapal cepat ya. Nah, di Sebatik kan dikirim dengan bot kecil ke Tawau, Sabah. Nah, di situ sudah pasti di tengah lautnya ada penjaga perbatasan negara. Itu wajib lah ya, pasti ada, wajar. Nah, masalahnya tidak semua orang yang menjaga di perbatasan itu mengerti tentang dokumennya, karena memang ya nggak salah juga sih, karena memang tidak ada di situ jalurnya sebenarnya. Nah, kalau kebetulan kita dapat penjaganya yang mengerti, ya kita bisa aman. Kan dokumen-dokumen motor kita dititip juga besertaan dengan motor yang kita kirim. Nah, kemarin di kita dokumennya itu diperlihatkan ke penjaga perbatasannya, dan kebetulan dapat penjaganya yang tidak paham soal dokumen itu, sehingga ya wajar saja kita tidak menyalahkan juga, mereka tidak berani meloloskan kendaraan itu. Nah, akhirnya baliklah motor kita ke Indonesia, ke Sebatik lagi. Lalu akhirnya dicoba sampai beberapa kali, akhirnya baru bisa tembus ke, sampai Malaysia. Dan dokumennya akhirnya tetap bisa resmi sih, tetap bisa legal kita masuk ke ke Malaysianya, karena semua dokumen kita sudah dicap oleh pihak-pihak terkait. Pokoknya aman lah. Nah, oke, dari situ kita lanjut dari Sabah masuk Sarawak, Sarawak masuk Brunei, Brunei masuk Sarawak lagi. Nah, permasalahan yang kedua muncul adalah ketika kita dari Sarawak mau ke ke Kalbar, masuk lagi pulang ke Indonesia. Kita pikirkan kalau pulang ke Indonesia itu akan lebih gampang, tapi ternyata ada satu permasalahan teman-teman. Balik lagi, karena Kaltara dengan Sabah belum ada PLBN resmi untuk lintas kendaraan, sehingga belum ada regulasi khusus untuk kendaraan yang lewat. Nah, karena Kalbar dan Sarawak sudah ada PLBN resminya, yang sering digunakan itu biasanya Aruk dan Entikong. Nah, kalau kita masuk dari Aruk dan Entikong masuk ke Malaysianya, nah nanti di imigrasi Malaysianya itu kendaraan akan diwajibkan untuk membayar permit entry dan juga road tax. Permit entry itu kalau orang sana bilangnya borang, jadi kayak semacam izin khusus lah motor asing melintas di aspal Malaysia, seperti itu. Nah, karena kita masuknya dari Sabah, pas kita keluar ditanyain dong, kita itu di Sarawaknya itu kita ditanyain, dan kita nggak punya otomatis kan. Nah, bingung juga kan kemarin itu, loh gimana ini ceritanya, kita nggak punya. Nah, berdebatlah di situ. Pokoknya ada sekitar 2 jam kami di imigrasi Malaysianya sebelum keluar ke Indonesia kan. Ditanyain lah, lo ini kenapa bisa ini? Kita belok kiri aja. Oke, jadi berdebat dan ya saya ceritain bahwa saya itu masuknya kan dari Sabah, dan saya juga sudah ke kantor JPJ-nya. JPJ itu di hubnya Malaysia. Ke kantor JPJ-nya ngasih tahu bahwa saya melintas. Orang bea cukainya juga stempel saya punya karnet segala macam. Jadi saya masuknya itu sudah resmi. Tapi memang dari JPJ-nya yang seharusnya menerbitkan borang itu tidak ada memberikan soal borang itu ke saya, karena memang balik lagi nggak ada regulasinya kalau yang di Sabah. Nah, awalnya saya mau didenda karena saya tidak punya borang dan dianggap saya melanggar. Lalu saya debat dong. Loh, saya kan tidak melanggar. Buktinya saya datangi semua kantor terkait. Kalau memang saya harus bayar, ya saya pasti akan bayar dari awal. Buktinya juga Sabah Sarawak saya masuk tidak ada ditanya. Sarawak ke Brunei sih aman karena tidak ada tidak ada aturannya berbeda lah. Ini mobil JNE-nya. Kita pikir dia mau mundur tadi. Ya udah lanjutlah. Masuk lagi dari Brunei ke Sarawak juga tidak ditanya soal borang. Mungkin aturan regulasi Brunei dengan Sarawak beda lagi ya. Nah, kita nggak tahu kan. Nah, jadi itulah dasar saya menolak didenda dan di penalti gitulah. Akhirnya nunggulah si petugasnya yang di imigrasi minta pendapat ke atasannya. Dan puji Tuhannya kemarin karena
petugasnya juga ramah lah ya. Cuman dia hanya menjalankan tugas dan aturan yang semestinya. Nah, akhirnya saya diizinkan keluar meski nggak ada borang, tapi ya kita tetap bayar road tax-nya. Walaupun kita langsung keluar, tapi ya wajar lah ya. Kalau memang aturan begitu, kita sudah melintas juga di Malaysia. Akhirnya ya udah, kita tunggu. Lampu merah. Oke. Nah, dari situ dua permasalahan lah itulah teman-teman. Karena masuknya ke Tawau itu aja sudah susah, lalu karena tidak ada borang dan road tax-nya itu, keluarnya juga jadi susah. Kami beruntung sih waktu keluar dapat petugas yang cukup baik, cukup istilahnya ya, mau bantulah gitu. Nah, kalau dapat petugas yang kaku, strict dengan aturan, nah ribet lah kita. Kemarin ada berapa juta lah gitu katanya kita harus didenda segala macam. Nah, jadi kalau balik lagi, kalau mau touring 360 Borneo atau Kalimantan, Pulau Kalimantan, kalau kita bilangnya Pulau Kalimantan, tapi kalau orang Malaysia dan Brunei bilangnya itu Pulau Borneo. Sering didebat saya soal itu, tapi ya itu cuman perbedaan masalah bahasa aja. Nah, kalau teman-teman mau touring 360 Pulau Kalimantan itu lebih baik searah jarum jam. Jadi masuk dari Aruk atau Entikong, nanti keluarnya dari Tawau nggak masalah. Keluar dari Tawau nggak menjadi masalah karena walaupun nggak ada PLBN resmi, tapi kan itu kita kendaraan Indonesia yang pulang kembali ke negara asalnya. Nah, itu ketemu pun dengan petugas yang nggak ngerti ya akan dibiarkan, karena itu kan ya kembali ke negara asal ya bodo amat kan gitu, silakan aja gitu. Nah, kayak gitulah kurang lebihnya teman-teman. Dan satu lagi ada ininya sih, kan kalau teman-teman ngikutin, siapa yang klakson barusan nggak kelihatan. Kalau teman-teman ngikutin video kita, sempat yang kita di Simanggaris itu melintas di jalur yang masih buntu, yang di Indonesianya sudah diaspal, tapi di bagian Malaysianya itu masih jalan tanah. Nah, info yang kami dapat terakhir, jalurnya itu sudah diaspal full dan kabarnya akan segera dibikin PLBN resmi darat di situ. Jadi kendaraan bisa melintas. Nah, kita doakan kalau di sana sudah bisa melintas kendaraan, PLBN-nya sudah bisa berfungsi dengan baik. Nah, berarti sudah aman tuh. Kita mau masuk dari manapun akan aman, dan juga sudah pasti akan ada regulasi khususnya soal itu. Jadi soal borang dan road tax tadi nggak ada masalah kayak gitu. Oke, paling itu aja cerita kita hari ini. Buat teman-teman sekedar informasi aja, dan jangan lupa kalau teman-teman mau riding ke luar negeri yang pasti harus punya paspor orangnya, itu jangan sampai lupa. Karena kemarin ada cerita teman-teman on tahun yang barengan sama kami, ternyata ada bikers yang nggak kepikiran, tahu-tahu udah mau sampai itu, saya nggak bawa paspor ternyata. Itu kocak juga sih, tapi ya gitu. Jadi memang nggak mungkin kita bisa keluar negeri tanpa paspor. Nah, kalau visa, kalau masih daerah negara ASEAN sih nggak perlu visa ya. Nah, dan yang pasti kalau untuk motor kita wajib punya karnet yang bisa diurus di kantor IMI Pusat Jakarta di daerah Senayan, di kompleks GBK gitu. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyain aja di kolom komentar. Jadi siapa tahu kalau perlu kita bikinin video lagi soal penjelasannya, atau kita bisa jawab langsung ya, gitu aja. Oke, sampai ketemu lagi lah di video berikutnya, dan doakan supaya kita bisa touring lagi kemana belum tahu. Ada ide kita touring kemana? Oke lah, bye bye teman-teman, see you.